Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama, saya akan memperkenalkan nama saya Gregorian Febrian Sere, NIM 19 03 03 0107, kelas C semester 3, Prodi Sosiologi, Universitas Nusa Cendana. Dunia sudah memasuki era baru, yaitu era teknologi dan komunikasi. Perkembangan teknologi terjadi sangat pesat. Teknologi terus menciptakan berbagai macam jenis gadget yang memiliki klasifikasi sebagai gadget high teknologi. Ada banyak varian gadget yang kini tersebar di Indonesia, khususnya seperti smartphone, tablet, komputer, kamera, laptop, dan lainnya. Pengguna bermacam jenis gadget kini telah menjadi gaya hidup di Indonesia. Penggunaan gadget dapat dilihat langsung di tempat-tempat umum seperti sekolah, stasiun, terminal, halte, bahkan di bus sekalipun. Pengguna alat sosial media ini seakan telah membudayakan di masyarakat Indonesia. Penggunaan gadget telah mencapai pasar umum dalam artian kalangan dan dimensi umur tidak lagi menjadi penghalang dalam penggunaan gadget pada zaman milenial. Penggunaan gadget atau handphone tidak lagi memberikan batas umur bagi penggunanya. Kini pengguna gadget menghabiskan banyak waktunya untuk sekedar bermain dengan gadget mereka tanpa kepentingan yang penting atau mendesak. Gadget digunakan untuk berbagai macam keperluan. Pada umumnya gadget digunakan untuk melakukan komunikasi jarak jauh, yang dalam kata lain komunikasi tersebut dapat dilakukan tanpa bertemu secara langsung. Namun sering berkembangnya teknologi, fitur yang terdapat pada gadget semakin berkembang dan beragam. Kini gadget selain berfungsi untuk mempermudah manusia melakukan komunikasi antar pribadi, gadget juga dapat menjadi media aktualisasi diri, yaitu dengan penggunaan fitur sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram. Selain itu, gadget juga digunakan sebagai alat hiburan. Gadget kini memiliki fitur games atau fitur hiburan dan informasi lainnya seperti YouTube sebagai penghilang jenuh di waktu senggang. Namun yang terjadi adalah penggunaan gadget ini mulai sulit terkontrol, mulai dari waktu penggunaan hingga tempat penggunaan. Pengguna gadget ini menggunakan gadgetnya kapanpun dan dimanapun. Fenomena komunikasi yang dipengaruhi pula oleh media yang digunakan, sehingga media kadangkala juga ikut mempengaruhi isi informasi dan penafsiran. Bahkan menurut Marshall McLuhan, dalam bagi media juga adalah pesan itu sendiri, sehingga menggunakan gadget tersebut mengganggu komunikasi sehari-hari, termasuk dalam aktivitas interaksi di dalam keluarga. Pada awalnya gadget yang berfungsi memudahkan upaya interaksi antar individu, kini mulai berdampak sebaliknya. Penggunaan gadget kini lebih sering menghabiskan waktunya dengan gadgetnya daripada bercengkrama atau pengguna sekedar menghabiskan waktu mengobrol bersama dengan anggota keluarga lain. Penggunaan gadget yang tidak terkontrol seperti inilah yang dapat mengganggu proses interaksi sosial atau sosial terdekatnya, yaitu keluarga. Interaksi sosial dengan segala aspek yang berhubungan dengan interaksi tersebut, seperti bagaimana interaksi atau komunikasi itu dilakukan dengan interaksi tersebut, seperti bagaimana interaksi akibat dari interaksi tersebut, sampai dengan bagaimana perubahan-perubahan sosial di masyarakat yang didorong oleh efek media berkembang, serta konsekuensi sosial macam apa yang ditanggung masyarakat
sebagai akibat dari perubahan yang didorong oleh media itu sendiri. Bila pengguna gadget ini terus dibiarkan tanpa diberikan pemahaman atas dampak lain selain di luar gadget secara fungsional, banyak memberikan kemudahan bagi penggunanya. Bisa jadi para pengguna gadget mulai sulit berinteraksi secara nyata dengan keluarganya, dan hal tersebut dapat mempengaruhi keseluruhan dari keluarganya. Pengguna gadget dalam keluarga mempengaruhi keseluruhan interaksi sosial dalam keluarga tersebut, di mana interaksi yang biasanya dilakukan antara orang tua pada anaknya sebagai bentuk pengasuhan dan komunikasi untuk menciptakan kekukuhan keluarga akan terganggu. Hal tersebut dikarenakan keluarga merupakan kesatuan sistem yang pada awalnya dilakukan secara langsung atau tatap muka, kini mulai digantikan menjadi interaksi dengan gadget. Perubahan dalam pola interaksi sosial dalam keluarga tersebut menghasilkan pola sikap yang menjadi lebih individualis, sebab perubahan interaksi langsung menjadi interaksi yang lebih sering dilakukan dengan gadget memiliki perbedaan dan di antara peran emosional dan kontak sosial yang tidak dilakukan secara utuh. Bentuk interaksi sosial dalam keluarga yang dipengaruhi oleh penggunaan gadget dapat mengubah fungsi dari keluarga itu sendiri, di mana perilaku antar orang tua, alat orang tua kepada anaknya, anak dalam pengasuhannya tidak terjalin secara utuh, di mana komunikasi, kedekatan, dukungan maupun keterlibatan orang tua tidak lagi dirasakan fungsional menurut Conner dan Meriene, yaitu definisi keluarga yang mencakup pada terpenuhnya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga. Interaksi sosial dalam keluarga. Keluarga adalah sekelompok orang yang diikat oleh perkawinan atau darah. Biasanya meliputi ayah, ibu, dan anak atau anak-anak. Keluarga juga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Di dalam keluarga, pertama kalinya interaksi kelompok berlaku. Keluarga menjadi kelompok primer yang termaksud pembentuknya norma-norma sosial, internalisasi norma-norma, terbentuknya frame of reference, behaviorisme, dan lain-lain. Keluarga di lingkungan sosial masyarakat memiliki status sebagai bagian dari kesatuan masyarakat dan sebagai penghubung pribadi dengan struktur yang lebih luas atau masyarakat. Dalam masyarakat, keluarga berperan sebagai pelestari suatu masyarakat, wadah sosialisasi anak sebagai sarana kontrol sosial. Inilah yang mendasari kebutuhan sistem keluarga dalam melakukan interaksi sosial untuk mendapatkan hubungan yang dinamis. Pengertian interaksi sosial menurut Sarjono Sekanto dalam Burhanuddin bahwa interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara orang per orang, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia, yang juga dikuatkan oleh Sojono Dri Josisworo dalam Nursula
Nasir lewat upaya proses sosial yang dilakukan dalam anggota atau bagian dari interaksi tersebut, di mana beliau mengatakan bahwa proses sosial yang menunjukkan pada kontak dan komunikasi sebagai syarat interaksi sosial. Sekian, ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.